Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ide tarian yang kelihatannya simpel bisa diubah jadi sebuah pertunjukan panggung yang, wah, spektakuler? Hari ini kita bakal bongkar semua rahasia di balik panggung. Kita akan bedah tuntas buku panduan seorang produser untuk mengubah mimpi jadi kenyataan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya pertunjukan itu? Ternyata, ini bukan cuma soal orang nari di panggung loh. Sumber kita bilang, ini adalah sebuah pengalaman total. Gabungan antara gerak, musik, sama seni visual yang dirancang khusus untuk ninggalin kesan yang mendalam buat penonton. Tentu pertunjukan itu seru, tapi kalau di sekolah ngapain repot-repot bikin ginian? Emang tujuannya apa sih? Apa cuma buat senang-senang aja? Atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Nah, ini dia jawabannya dan ternyata dalam banget. Pertunjukan itu bukan cuma hiburan, tapi bisa dibilang kayak gym buat pengembangan diri. Ini jadi panggung buat siswa ngeluarin isi hati dan pikiran mereka, tempat buat nunjukin bakat, melatih kreativitas, dan yang paling penting, belajar tanggung jawab. Buat penonton juga jadi kesempatan buat mengapresiasi, jadi semua dapat untung kan? Terus gimana cara kita mewujudkan semua itu? Gampang, kita bakal ikutin buku panduan produser ini. Ada 3 fase utama yang harus kita lewati. Pertama, menyusun rencana induknya. Kedua, ngumpulin semua sumber daya. Dan terakhir, hitung mundur menuju malam pertunjukan. Yuk, kita bedah satu-satu. Kita masuk fase pertama, menyusun rencana induk. Anggap aja ini cetak biru atau blueprintnya. Serius deh, tanpa rencana yang mateng, ide sekreatif apapun bisa ambyar di tengah jalan. Menurut sumber kita, ada 3 pilar utama nih di awal. 3 hal yang wajib ada. Pertama, bentuk tim alias panitia yang solid. Kedua, tulis proposal yang jelas dan meyakinkan. Ketiga, bikin jadwal yang rapi dan realistis. Ini fondasi dari segalanya. Nah, proposal ini ibarat kunci buat dapat lampu hijau. Dan isinya tuh harus lengkap banget. Dari nama acara, kenapa acara ini penting, sampai rincian anggaran. Tujuannya cuma satu, meyakinkan kepala sekolah, sponsor, atau siapapun yang punya wewenang kalau ide kita ini keren, layak didukung, dan ya layak didanai. Oke, rencana udah ada di tangan. Sekarang kita masuk fase kedua, ngumpulin semua sumber daya. Dan ini ternyata bukan cuma soal nyari penari yang jago loh. Poin pentingnya di sini, kita harus ngelola 2 jenis amunisi yang beda banget. Ada perangkat keras alias hal-hal fisik kayak panggung, lampu, dan kursi. Terus ada perangkat lunak. Nah ini nih manusianya. Mulai dari penari sampai panitia. Dua-duanya sama-sama krusial, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Coba deh kita bahas perangkat lunaknya lebih dalam. Soalnya gini, kita bisa aja punya panggung paling canggih sedunia. Tapi kalau timnya nggak solid, iya percuma. Dari penari sampai panitia yang ngurusin tiket, merekalah nyawa dari pertunjukan kita. Nah, panitia ini biasanya dibagi jadi 2 tim besar. Ada panitia pengarah, mereka ini otaknya yang nentuin visi dan arahnya mau kemana. Terus ada panitia pelaksana, nah mereka ini tangannya, yang kerja di lapangan buat mewujudkan visi tadi. Struktur ini dipecah lagi biar lebih fokus. Ada tim produksi, ini yang ngurusin semua logistiknya, dari duit, promosi, sampai tiket. Anggap aja mereka manajer proyeknya. Lalu ada tim artistik. Nah mereka ini yang fokus ke konten kreatifnya, koreografi, desain panggung, musik. Keduanya harus nyambung dan kerja bareng biar hasilnya maksimal. Eits, jangan lupa satu hal yang super penting, pendanaan. Disinilah peran patron atau pelindung acara jadi penentu. Sumber kita bahkan bilang mereka itu ujung tombaknya. Kenapa? Ya karena merekalah yang kasih dana dan dukungan. Tanpa mereka, ide sebagus apapun ya, cuma bakal jadi angan-angan doang. Sip, kita sampai di fase terakhir. Fase paling seru, menuju malam pertunjukan. Di tahap inilah semua rencana, semua sumber daya yang udah kita kumpulin disulap jadi kenyataan di atas panggung. Ini dia peta jalan kita menuju hari H. Prosesnya bertahap ya, mulai dari matengin tema, eksplorasi gerak dan musik, sampai akhirnya digabungin semua. Nah perhatiin deh 2 istilah kunci ini. Geladi kotor, ini latihan teknis pertama di panggung. Wajar kalau masih berantakan. Lalu ada geladi bersih. Nah ini udah kayak simulasi total pertunjukan. Latihan terakhir seolah-olah penontonnya udah ada di sana. Jadi kalau kita ikutin semua proses yang terstruktur ini, tujuannya jelas. Kita pengen bikin produksi yang efektif, efisien, dan pastinya berkualitas tinggi. Jadi bukan cuma hasilnya yang bagus, tapi prosesnya juga benar. Oke, setelah semua perencanaan, pengorganisasian, dan latihan yang melelahkan, ingat satu hal ini.
Setiap pertunjukan itu punya cerita. Ini bukan cuma soal gerak badan di atas panggung. Ini soal pesan apa yang mau kita sampaikan ke penonton. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda. Kisah apa yang mau Anda ceritakan?